adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama Kak Eka dari STT Marturia Palu. Saat ini Kak Eka akan membawakan cerita, dan sebelum kita mendengarkan cerita secara bersama-sama, untuk itu kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah, di mana sampai pada detik saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Semuanya itu karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami akan mendengarkan dan membaca akan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami semua, layakkan kami, curahkan Roh Kudus atas kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami siap untuk mendengarkan cerita pada sore hari ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan kita kali ini terdapat dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakannya buat adik-adik sekalian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sampai sekian jauh pembacaan kita pada sore hari ini. Shalom, selamat sore adik-adik sekalian. Tema cerita kita pada saat ini ialah anak yang bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita saat ini tentunya bersama kita bisa melihat bagaimana kecerdikan sang ular pada sosok Hawa. Nah, percakapan yang dilakukan oleh ular dan Hawa kita bisa melihatnya dalam ayatnya yang pertama sampai kelima dalam pembacaan kita pada saat ini. Bagaimana ular sangat cerdik untuk membuat Hawa masuk dalam perangkapnya. Nah, agar memakan buah yang berada di tengah-tengah Taman Eden pada saat itu. Nah, adik-adik, padahal Hawa telah mengetahui akan resiko yang ia terima jika ia memakan buah tersebut. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ketiga, adik-adik sekalian. Nah, tetapi Hawa masih saja mau mencoba dan justru memakan buah tersebut. Nah, adik-adik, terkadang kita juga mengalami apa yang dialami Adam dan Hawa pada saat itu. Kita mendapatkan tugas dari sekolah, tugas dari orang tua, tetapi kita mengabaikannya. Banyak contoh yang kita lihat pada sekarang ini. Kita saat mau mengerjakan tugas, tetapi ada bujukan rayuan dari teman-teman kita. Nah, contoh sekarang ini zamannya Android, anak-anak itu lebih suka sekali sama permainan Free Fire dan PUBG. Yang sering dikatakan, "Ayo yuk mabar, dan mabar. Ayo kita main bareng." Nah, dari situ kita mulai lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak sekolah dan juga tugas yang ada di rumah dari orang tua kita. Nah, adik-adik yang diberkati dalam Kristus Yesus, pada saat ini kakak mengambil 3 poin yang akan kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama, kita bisa lihat Hawa yang telah mengetahui apa akibat dari memakan buah yang Tuhan tidak izinkan, tetapi masih juga ia memakannya. Yang kedua, Hawa juga menawarkannya kepada Adam. Dan yang ketiga, Adam dan Hawa saling menyalahkan satu sama lain. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita mengetahui resikonya kita dimarahi dan diberi hukuman, tetapi kita menganggap masih ada kesempatan, pasti juga guru-guru tidak marah, guru-guru tahu kok
kita di rumah aja, kita pasti banyak pekerjaan rumah. Tahu-taunya kita hanya memainkan HP kita untuk menutupi kesalahan tersebut. Nah, yang kedua adik-adik, bagaimana kita sudah tahu bersalah tetapi kita tidak mau minta maaf, malah kita melibatkan orang lain dalam permasalahan kita. Contohnya kita biasa dalam pekerjaan apapun di rumah, kita menyapu. Kita tadi malas untuk menyapu, tetapi pas ibu atau bapak lihat, dek kok lantainya belum disapu? Itu kakak. Tadi kakak bilang sudah habis disapu. Jadi kita yang salah, malah kita melibatkan orang lain. Kita tidak mau belajar untuk bertanggung jawab, untuk memberi diri kita, untuk minta maaf jika kita bersalah. Nah, yang ketiga, kita jangan menyalahkan orang lain dalam persoalan apapun yang kita hadapi. Entahkah kita kehabisan data, kita periksa, mama, pak, data adek habis, dihabisin sama kakak, katanya nonton YouTube. Padahal kita sendiri yang menghabiskan data tersebut. Kita habiskan nonton, kita habiskan main games, kita buka share apa, kita malah melibatkan kakak kita. Atau itu adek tadi buka YouTube, lupa matiin datanya, lupa nih matiin HP-nya. Nah, ini kebiasaan yang tidak perlu dapat kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani untuk memberi diri kita supaya kita jangan menyalahkan orang lain dalam setiap persoalan apapun. Kita harus tetap percaya diri bahwa kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan kita tidak perlu untuk berbohong. Adik-adik yang berkata dalam Yesus Kristus, dari 3 poin yang kakak telah ceritakan tadi, kita dapat bersama melihat yang pertama, bagaimana kita mau diajarkan untuk bertanggung jawab pada tugas kita, entah di sekolah, di rumah, dan di gereja sebagai anak-anak sekolah minggu. Dan yang kedua, kita diajarkan untuk mau meminta maaf kesalahan kita pada siapa saja dan mampu mengatasi masalah yang kita alami. Dan yang terakhir, kita diajarkan untuk mengakui kesalahan dan tidak melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Marilah kita belajar untuk bertanggung jawab, untuk meminta maaf atas kesalahan yang kita telah perbuat, dan kita mampu mengakui kesalahan kita tanpa mau melibatkan orang lain. Karena Tuhan Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk lari dari tanggung jawab, dendam pada sesama, dan mengakui kesalahan kita, terlebih mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, shalom adik-adik. Sampai sekian cerita kakak pada sore hari ini. Sampai bertemu lain waktu. Terima kasih. Shalom.